Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A Ilmu Komunikasi ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Penelitian kami ini berjudul Pengaruh Mendengarkan Lagu Galau, Menonton Film Romantis, dan Membaca Novel Romantis Terhadap Dampak Emosional Generasi Z di Jabodetabek. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Larasati Nurul Aisyah dengan NIM 2310411028. Yang kedua ada teman saya, Ahmad Syaarsya Alindra dengan NIM 2310411033. Yang ketiga ada teman saya, Endang Agustiana dengan NIM 2310411034. Yang keempat ada Rahmat Sabdani Zega dengan NIM 2310411037. Dan yang terakhir ada Nova Barik dengan NIM 2310411038. Berikut adalah sumber data kelompok kami. Kami melampirkan drive yang berisikan tentang pertanyaan dan data-data yang telah kami kumpulkan dalam Google Sheet. Agar memudahkan kelompok kami mengganti pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi indikator-indikator seperti X1, X2, X3, dan Y. Dan dari pertanyaan pertama, pada lagu galau kami mengganti jadi X1.1, lalu pertanyaan kedua pada lagu galau X1.2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pendahuluan. Yang selanjutnya yaitu ada latar belakang. Di era modern yang penuh dengan stres dan kompleksitas, orang menghadapi berbagai emosi kompleks termasuk kesedihan dan kesepian. Kehidupan yang penuh tuntutan dan persaingan dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Dalam situasi ini, musik, film, dan novel romantis bermunculan sebagai sarana hiburan yang paling digemari dan pelarian emosional. Genre-genre ini menawarkan cara unik dan menyentuh untuk mengekspresikan dan memproses berbagai emosi. Yang pertama adalah lagu galau. Lagu galau adalah istilah dalam budaya Indonesia yang mengacu pada lagu-lagu bernada melankolis, penuh emosi sedih, terutama yang bertemakan romantis. Lagu-lagu ini sering digunakan oleh para remaja dan juga orang dewasa untuk mengekspresikan emosinya melalui musik. Yang kedua ada film romantis. Film romantis merupakan salah satu genre film yang memuat unsur cinta, hubungan interpersonal, dan emosi yang kuat antar tokoh. Boleh di next. Novel romantis merupakan salah satu genre yang identik dengan kisah cinta, yang merdu dan seringkali diawali dengan pertemuan tak terduga antara dua orang, yang akhirnya jatuh cinta. Ketiga genre ini, lagu galau, film romantis, dan novel romantis, memainkan peran penting dalam membantu individu melewati rasa-rasa sulit dan mengatasinya, dengan memberikan ruang untuk ekspresi emosional, dukungan sosial, dan strategi mengatasi masalah. Genre-genre ini dapat membantu individu mengolah stres, kecemasan, dan kesedihan. Namun, penting untuk diingat bahwa mengkonsumsi terlalu banyak jenis-jenis ini dapat berdampak buruk. Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian kami. Yang pertama, bagaimana lagu-lagu galau, film romantis, dan novel romantis mengungkapkan emosi manusia, terutama perasaan sedih, menderita, dan kesepian. Yang kedua, apa dampak konsumsi lagu-lagu galau, film romantis, dan novel romantis terhadap kesehatan mental dan emosional seseorang. Yang kedua, apa peran lagu-lagu galau, film romantis, dan novel romantis dalam membantu individu mengatasi masa-masa sulit dan meningkatkan semangat mereka?
Next. Nah, setelah ada rumusan masalah, dilanjut dengan hipotesis. Hipotesis pertama, yaitu diduga mendengarkan lagu galau berpengaruh terhadap dampak emosional generasi Z. Hipotesis kedua, diduga menonton film romantis berpengaruh terhadap dampak emosional generasi Z. Baik, saya lanjutkan untuk hipotesis ketiga, diduga membaca novel romantis berpengaruh terhadap dampak emosional generasi Z. Hipotesis keempat, diduga mendengarkan lagu galau, menonton film romantis, dan membaca novel romantis berpengaruh terhadap dampak emosional generasi Z. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi penelitian ini merupakan generasi Z yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Generasi Z umumnya didefinisikan sebagai individu yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Luas populasi penelitian ini tidak dapat dipastikan secara pasti. Namun, berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk Jabodetabek yang berusia antara 19 sampai 24 tahun, usia generasi Z adalah sekitar 17 juta jiwa. Nah, ciri-ciri populasi berusia 19 sampai 24 tahun bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek, melek teknologi dan internet, memiliki minat terhadap lagu galau, film romantis, dan novel romantis. Berikut adalah sampel. Pertama, menentukan parameter utama. Untuk menentukan ukuran sampel, kita perlu beberapa parameter statistik. Yang pertama adalah tingkat kepercayaan atau Z yang menggambarkan seberapa yakin kita terhadap hasil dari sampel. Umumnya digunakan 95% atau 99%. Untuk tingkat kepercayaan 95%, nilai Z adalah 1,96. Yang kedua adalah proporsi yang diharapkan atau P. Jika kita tidak diketahui proporsi yang diharapkan dalam populasi, kita akan menggunakan nilai 0,5 yang memberikan ukuran sampel maksimum. Lalu ada margin of error atau E, toleransi kesalahan yang kita izinkan. Ini menunjukkan seberapa jauh hasil dari sampel yang boleh menyimpang dari nilai sebenarnya di populasi. Lalu yang kedua adalah rumus ukuran sampel. Rumus untuk menghitung ukuran sampel adalah N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali 1 min P dibagi E kuadrat. Di mana N adalah ukuran sampel, Z adalah nilai sesuai dengan tingkat kepercayaan, P adalah proporsi yang diharapkan, dan E adalah margin of error. Kita akan menggunakan Z 1,96, P 0,5, dan N-nya itu 100. Lalu, kami akan hitung margin of error yang akan dihasilkan dari ukuran sampel 100 dan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Berikut telah kami lampirkan hasil perhitungan kami di layar. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan proporsi 0,5, untuk mendapatkan ukuran sampel 100, margin of error yang diizinkan adalah sekitar 0,098 atau 99,8%. Berikutnya ada prosedur pengambilan sampel. Pertama, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan sampel adalah menyebarkan kuesioner melalui media sosial. Kemudian, mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada teman-teman kita yang berdomisili di Jabodetabek. Berikutnya, mengumpulkan kuesioner yang telah diisi dan melakukan pencatatan data. Lalu, kita memeriksa kelengkapan dan akurasi data tersebut. Yang kedua, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Model penelitian yang kami gunakan ialah penelitian kuantitatif dengan didasari pada filosofi positivisme yang menyatakan bahwa realitas dapat diukur dan diamati secara objektif. Selanjutnya hasil penelitian. Next. Terlihat pada tabel ini
nilai signifikan kurang dari 0,5, yang berarti persamaan regresi yang terbentuk tidak signifikan. Next. Persamaan regresi. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Y sama dengan 22,731 plus min 0,52X1 plus 0,054X2 plus 0,42X3. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti lagu galau tidak berpengaruh terhadap dampak emosional generasi Z. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti film romantis tidak berpengaruh terhadap dampak emosional generasi Z. Selanjutnya, nilai signifikansi kurang sigma 0,05 berarti novel romantis tidak berpengaruh terhadap dampak emosional generasi Z. Nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Next. Berikutnya adalah pembahasan dan kesimpulan. Analisis ANOVA ini bertujuan untuk meneliti gabungan antara 3 variabel independen. Yang pertama ada lagu galau, film romantis, dan novel romantis. Dengan variabel dependennya, yaitu dampak emosional pada generasi Z. Model regresi tidak secara statistik signifikan dalam memprediksi dampak emosional generasi Z. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F yang rendah, yaitu 0,315, dan nilai signifikansi yang tinggi, yaitu 0,815. Tidak ada hubungan yang signifikan antara ketiga variabel independen dan variabel dependen. Artinya, lagu galau, film romantis, dan novel romantis tidak secara individual berkontribusi terhadap dampak emosional generasi Z. Tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen. Hal ini dibuktikan dengan nilai toleransi yang tinggi lebih besar dari 0,654 dan nilai VIF yang rendah lebih kecil dari 10. Next. Nah, berdasarkan analisis ANOVA, tidak ada hubungan yang signifikan antara lagu galau, film romantis, dan novel romantis dengan dampak emosional generasi Z. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi dampak emosional generasi Z. Penting untuk dicatat bahwa temuan ini hanya berlaku untuk sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan beragam diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan ini dan untuk mengeksplorasi faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap dampak emosional generasi Z. Berikut adalah kesimpulannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak emosional dari ketiga variabel hiburan utama, yaitu lagu galau, film romantis, dan novel romantis terhadap generasi Z di wilayah Jabodetabek. Melalui analisis ANOVA, diketahui bahwa model regresi yang digunakan tidak signifikan secara statistik dalam memprediksi dampak emosional generasi Z. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga jenis hiburan tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara pribadi terhadap keadaan emosional responden. Nilai yang rendah ialah 0,315 dan tingkat signifikan yang tinggi ialah 0,815, menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas yaitu lagu galau, film romantis dan novel romantis, dan variabel yang terkait yaitu dampak emosional. Berikut adalah daftar pustaka kami. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.